Bagaimana kabar adik-adik semua? Kita semua berharap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berjumpa kembali bersama kami, tim pembina siswa Perkumpulan Dharma Putri Sunflower Team dalam Bina Rohani Virtual kali ini. Adik-adik masih ingat sapaan salam Sunflower? Kakak yakin adik-adik semua pasti ada yang masih ingat. Mari kita saling menyapa dengan sapaan salam Sunflower. Salam Sunflower, salam sehat, salam Sunflower Team, selalu bersinar, ceria. Kita ulangi lagi dengan lebih semangat. Salam Sunflower, salam sehat, salam Sunflower Team, selalu bersinar, ceria. Nah, adik-adik, kita sudah saling menyapa dengan sapaan salam Sunflower. Untuk mengawali kegiatan Bina Rohani kita pada hari ini, mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kita dari awal hingga akhir kegiatan nanti. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, sikap tangannya juga baik. Kita doakan secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami. Kami diberi kesehatan yang baik, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas di rumah kami masing-masing dengan baik pula. Semoga kami dimampukan untuk selalu semangat dalam proses pembelajaran dan aktivitas belajar kami di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu agar dapat mengikuti Bina Rohani Virtual dengan baik dan kami dapat menjadi pribadi yang setia dan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mengawali dengan saling menyapa dan kita sudah mohon berkat Tuhan untuk proses Bina Rohani kita pada hari ini. Baik adik-adik, untuk mendalami tema kita pada hari ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Aldo. Ya, sekarang bersama Kak Aldo. Adik-adik, tema Bina Rohani Virtual kita kali ini adalah Aku menjadi lebih semangat dan setia. Apa tema kita hari ini? Aku menjadi lebih semangat dan setia. Untuk lebih mendalami tema Bina Rohani Virtual kita kali ini,
Kak Aldo akan membawakan sebuah cerita singkat yang berjudul Pemuda Sang Juara. Kak Aldo memastikan adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita yang berjudul Pemuda Sang Juara. Dikisahkan ada seorang tuan yang sangat kaya dari Texas. Tuan yang kaya ini memiliki beribu-ribu hektar tanah, rumah yang sangat megah, dilengkapi dengan 29 kamar yang sangat mewah, dan juga kolam renang yang begitu luas. Tuan yang kaya ini juga memiliki seorang putri yang sangat cantik. Pada suatu hari, tuan yang kaya raya ini mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah untuk putrinya yang sangat cantik. Tuan ini mengundang beberapa pemuda yang dikenalnya untuk dikenalkan dengan putrinya. Di tengah pesta berlangsung, tuan ini mengumpulkan beberapa pemuda yang dikenalnya itu untuk berdiri di pinggir kolam renang yang telah diisi oleh buaya dan juga ular. Tuan yang kaya ini memberikan pengumuman kepada pemuda-pemuda itu, katanya, "Bagi siapa saja di antara kalian yang berani melintasi kolam renang ini, aku akan memberikan pilihan hadiah kepada kalian. Yang pertama, aku akan memberikan $1 juta. Pilihan yang kedua, aku akan memberikan 1000 hektar tanah. Atau pilihan yang ketiga, aku akan menikahkan engkau dengan putriku." Belum selesai tuan ini berbicara, terdengar suara ceburan disusul kecipak air dari seseorang yang melintasi kolam itu. Dalam sekejap mata, seorang pemuda muncul berdiri di ujung kolam dengan rekor setara rekor Olimpiade. Tuan yang kaya raya ini mendekati pemuda itu dan bertanya kepadanya, "Hai anak muda, apakah engkau menginginkan $1 juta?" Jawab pemuda itu, katanya, "Tidak tuan, terima kasih." Lalu tuan itu bertanya kembali kepada pemuda ini, "Baiklah, kalau begitu engkau menginginkan 1000 hektar tanah?" Jawab pemuda itu, "Tidak tuan, terima kasih." Lalu tuan kaya raya ini bertanya kembali kepada pemuda itu, "Baiklah kalau begitu, anak muda, aku tahu, berarti engkau ingin menikah dengan putriku." Dengan raut wajah yang bingung, pemuda ini menjawab, "Tidak tuan, terima kasih." "Tuan, yang sebenarnya aku ingin tahu adalah siapa nama orang yang telah mendorongku masuk ke dalam kolam renang yang telah dipenuhi oleh buaya dan juga ular. Karena tanpa didorong olehnya, aku tidak akan berhasil melintasi kolam renang itu yang telah dipenuhi oleh buaya dan juga ular. Aku akan berterima kasih terlebih dahulu kepada orang ini. Lalu setelah itu, aku akan menerima hadiah dari Tuan." Dan akhirnya pemuda inilah yang menjadi juara dan berhasil mendapatkan hadiah dari tuan yang kaya raya itu. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan pendalaman. Kak Aldo memastikan adik-adik sudah siap dengan buku dan alat tulisnya untuk menuliskan beberapa pertanyaan berikut ini. Nanti adik-adik langsung menuliskan jawabannya ya. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita? Siapa saja tokoh dalam cerita?
Pertanyaan yang kedua, ada dua tokoh utama dalam cerita tersebut, yaitu tuan yang sangat kaya dan juga si pemuda. Bagaimana sifat atau karakter mereka? Pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan orang muda itu berhasil berenang melewati kolam tersebut? Pertanyaan yang keempat, pembelajaran apa yang bisa didapat dari cerita tersebut ketika kita mengalami kejenuhan atau kebosanan, terutama dalam menjalani kegiatan belajar secara online? Baik adik-adik, Kak Aldo memastikan adik-adik sudah menulis pertanyaan dan sudah menjawabnya. Sekarang kita bahas bersama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh-tokohnya yang pertama adalah Tuan Kaya Raya. Kemudian yang kedua, ada putri dari Tuan yang kaya tersebut. Dan yang ketiga adalah si pemuda. Pertanyaan yang nomor 2. Ada dua tokoh utama dalam cerita tersebut, yaitu Tuan yang sangat kaya dan juga si pemuda. Bagaimana sifat atau karakter mereka? Untuk Tuan yang sangat kaya, dia penyayang bagi anaknya. Dia juga penyemangat, bijaksana, dan juga penuh motivasi terhadap pemuda-pemuda tersebut. Untuk sang pemuda, dia memiliki karakter yang jujur, setia, berpikir positif, dan semangat dengan apa yang dihadapi, meskipun itu adalah hal yang sulit. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemuda itu berhasil berenang melewati kolam tersebut? Pemuda itu berhasil berenang melintasi kolam itu karena adanya dorongan dari orang lain. Selain itu, pemuda juga memiliki semangat yang tinggi dan setia untuk berenang melewati rintangan dan berhasil pada tujuan.
Nah, untuk pertanyaan yang keempat, pembelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini? Untuk adik-adik sekalian, kalau Kak Aldo menyimpulkan pembelajaran yang bisa diambil adalah semangat yang tinggi dari sang pemuda. Karena tanpa adanya semangat, pemuda itu tidak akan berhasil berenang melintasi kolam itu. Dan tentunya setia pada tugas dan juga tanggung jawab dia. Untuk berhasil pada tujuan tersebut, ya tentunya harus memiliki semangat dan juga sikap yang setia. Baik, adik-adik telah selesai menuliskan pertanyaan pendalaman dan juga jawabannya. Dari jawaban-jawaban yang sudah adik-adik tuliskan tadi, ada 3 poin utama yang harus adik-adik ingat dan tentunya harus dilakukan. Yang pertama, adik-adik harus tetap semangat dalam situasi apapun. Terutama dalam situasi yang sangat sulit ini, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Adik-adik harus tetap semangat. Tentunya belajar secara online, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, selalu setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Tentunya tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar adalah belajar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Seperti yang dikisahkan dari cerita tadi, pemuda tersebut berhasil melewati segala rintangan yang dihadapinya. Akhirnya, dia sampai berhasil pada tujuannya. Kak Aldo berharap adik-adik bisa seperti pemuda itu. Berhasil melewati segala rintangan dan berhasil pada tujuan adik-adik. Nah, adik-adik, tentunya jawaban-jawaban dan juga poin-poin yang tadi harus diingat tentu bukan hanya dalam tulisan adik-adik saja. Adik-adik harus benar-benar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk lebih semangat, mari kita sekarang berdiri. Kita akan bergerak dan bernyanyi bersama yang akan ditemani oleh Kak Yuli dengan gerak dan lagu Saya Tahu, Sadar, Siap, dan Melakukan. Ya, adik-adik, Kak Yuli memastikan semuanya sudah siap untuk mengikuti gerak dan lagu berikut ini. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Mari kita bernyanyi dan bergerak bersama. Dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Baik adik-adik, kakak percaya adik-adik semua sudah tahu, sadar, siap, dan melakukan. Melakukan apa? Tentu melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar. Semoga dengan Bina Rohani virtual kita hari ini, adik-adik semua mendapatkan kesegaran baru agar tetap semangat dan setia
dalam menjalankan tugas adik-adik sepanjang hari, terutama adik-adik yang saat ini belajar di rumah masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan Bina Rohani kita pada hari ini, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Aldo. Baik adik-adik, Kak Aldo memastikan adik-adik sudah siap mengambil posisi yang nyaman untuk berdoa. Mari kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti Bina Rohani virtual ini. Semoga dengan proses pembelajaran ini, kami dapat menjadi pribadi yang lebih setia dan semangat dalam menjalankan setiap aktivitas kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu untuk proses kami selanjutnya. Kami juga mohon berkatilah mereka yang kami cintai, Papa, Mama, Kakak, adik, para guru, dan teman-teman dimanapun mereka berada. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Semua doa ini kami mohon demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Bina Rohani virtual kali ini. Mari kita memberi tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Adik-adik, kami berdua pamit. Saya Kak Yuli. Saya Kak Aldo. Sampai berjumpa lagi.